Bab 9, harus jadi kuat agar tidak tertindas. Rhea menatap Tuan Ken yang sudah keluar dari walk-in closet dengan memakai kemeja yang tadi dia pilihkan. Pria itu membawa dasi di tangannya dan diberikan pada Rhea. Awalnya Rhea masih bingung apa yang dilakukan oleh Kenzo. Pria itu mengulurkan dasi tersebut di depan Rhea. Rhea baru sadar jika dia juga harus bisa memasangkan dasi pada Tuan Ken. Itulah kata Calvin. "Tuan minta saya memasangkan dasi?" tanya Rhea, sambil menatap dasi dan kemudian beralih menatap mata Kenzo. Apa kamu tidak bisa memasang dasi?" Tuan Ken menaikkan kedua alisnya. Rhea menunduk dan menggeleng lemah. "Tidak Tuan, saya tidak bisa memasang dasi, bahkan saya menyentuh dasi baru ini, Tuan," jawab Rhea lemah. Kenzo berdecak sambil berkacak pinggang, menatap Rhea dengan tatapan intens. Penampilan pelayan barunya ini sudah sedikit berubah karena memakai seragam pelayan yang khusus diberikan oleh Lucy, pelayan senior di tempat tersebut. "Aku tidak peduli, mulai hari ini kamu harus belajar memasang dasi, karena setiap hari aku akan minta kamu yang memasangnya." Setelah mengatakan hal itu, Kenzo menyimpulkan dasinya sendiri. Dia berbalik memunggungi Rhea yang hanya bisa menunduk. Dia juga berkata jujur, kalau memang belum bisa memasangkan dasi. Setelah Kenzo siap dengan penampilannya, kini pria itu langsung melangkah keluar dari dalam kamar diikuti oleh Rhea di belakangnya. Rhea melihat jam di pergelangan tangannya menunjuk pukul 7 pagi. Keduanya menuruni tangga dan para pelayan yang ada di tempat itu menundukkan kepalanya. "Setelah ini Anda akan sarapan dengan menu yang sudah disiapkan. Silakan Tuan." Rhea menarik kursi untuk Tuan Ken duduk. Gadis itu benar-benar menghafal jadwal Kenzo dan bagaimana cara melayaninya. Ya, dia memang harus bekerja dengan baik. Rhea tidak ingin memberikan kesan yang jelek terhadap Kenzo di awal-awal bekerja. Rhea sudah sangat berpengalaman bagaimana caranya membuat orang suka padanya, dalam artian suka karena sikapnya yang sopan dan santun. Meskipun akhirnya dia berakhir dipecat oleh istri majikan, karena mungkin majikannya merasa cemburu, karena kecantikan Rhea mampu memikat para lelaki. Biarpun Rhea bukan orang kaya, tidak punya pakaian bagus ataupun make-up mahal, tapi aura yang terpancar dari wajah polos itu mampu membuat para lawan jenis tertarik. Kenzo sebenarnya akan menarik kursinya sendiri, tapi sepertinya Rhea lebih cekatan. Pria itu menurut. Dia sudah duduk di kursi kebesarannya dan memakan menu sarapan paginya. Banyak pasang mata melihat keduanya, tapi Kenzo pura-pura tidak tahu dan tidak peduli. Rhea berdiri di samping Kenzo agak jauh. Dia masih setia menunggu sang majikan menyelesaikan makanannya. Setelah 30 menit kemudian akhirnya Kenzo selesai. "Aku ke kantor dulu. Ingat, setelah aku pergi kamu hanya boleh mengerjakan tugas yang aku suruh. Nanti Calvin akan menghubungimu. Jangan lupa apa saja yang Calvin katakan." "Aku pergi." Kenzo berpamitan. Sepertinya ini sudah di luar dugaan. Para pelayan sampai melongo karena mendengar jika Kenzo sampai berpamitan pada Rhea. Padahal biasanya Kenzo langsung melesat pergi begitu saja tanpa berkata apapun. Susie yang sejak tadi melihat interaksi Tuan Ken dan Rhea langsung berjalan menghampiri. Jangan sok cantik dan seksi ya. Aku yakin Tuan Ken hanya akan menggunakanmu tidak lebih dari 2 minggu saja," sungut wanita itu selama mata mendelik tajam. Namun Rhea hanya menanggapi itu dengan senyuman. Dia tidak apa jika hanya dijadikan aspri alias asisten pribadi Tuan Kenzo dalam waktu singkat, asalkan dia masih diperbolehkan kerja di tempat ini. "Tidak apa-apa, tapi sekarang aku masih menjadi asisten Tuan Kenzo. Permisi," ujar Rhea nampak anggun dan tenang. Tunggu dulu. Nih, kamu yang ngepel lantai ini sekarang. Aku ada pekerjaan lain." Susie melempar alat pel pada Rhea. Susie tersenyum sinis. Dia kan senior jadi junior, harus mau menurutinya. "Kenapa kamu diam saja? Asal kamu tahu ya, kerja di sini tuh nggak boleh malas-malasan." Susie masih menatap Rhea dengan tatapan tajamnya seakan sedang mengintimidasinya. Namun Rhea sama sekali tidak goyah ataupun takut dengan Susie. Dia tadi sudah diberi arahan Tuan Ken untuk tidak melakukan apapun selain apa yang diperintahkan oleh tuannya itu. "Maaf, ini bukan pekerjaanku." Rhea mengembalikan alat pel itu pada Susie. Kau pelayan baru, kamu berani melawanku? Aku senior di sini." Susie tidak terima dan maju ke depan Rhea. Rhea tersenyum lembut. "Aku hanya takut pada Tuan Ken, dan status kamu juga sama denganku. Sebaiknya cepat kerjakan pekerjaanmu. Jangan ditunda-tunda.
Karena aku sudah punya pekerjaan sendiri, permisi. Rea berjalan melewati Susi dengan berjalan tegak. Tentu saja dia tahu pasti akan ada yang tidak menyukainya. Tapi dia tidak masalah, selama orang yang memberinya pekerjaan tidak mengeluhkan pekerjaannya. Susi mengepalkan tangannya, wanita itu mengira jika pelayan baru itu polos dan bodoh, gampang diintimidasi. Tapi ternyata dia salah. Lawannya kali ini sangat tangguh. Lihat saja, aku akan membuat Tuan Ken ilfil padamu, pelayan baru sombong. Bersambung.